nggak kenal sama saudara ini siapa. Ya. Ya, saya cuma kenal saudara dari tulisan-tulisannya saja, begitu ya. Itu pun Pak Mahfud juga begitu. Saya memang waktu itu betul yang kata Pak Mahfud, nulis itu bisa 2-3 artikel setiap minggu. Setiap minggu? Ya, saya tulis, ya. Karena 2 alasan. Pertama, saya banyak mikir. Kalau banyak mikir ini, kalau tidak dikeluarkan, lama-lama jadi gila, gitu. Atau hilang malah ya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya waktu itu butuh makan, ya. Kita ini kan mahasiswa luntang-lantung, ya. Luntang-lantung, ya, cari makan dari mana, gitu ya. Jadi kalau nulis itu dikasih honor Rp5.000 zaman itu, ya. Zaman itu. Ya, jadi kalau 4 artikel ditulis 1 bulan. Itu udah sangat membantu sekali sudah ya. Makan itu 1 bulan. Untuk hidup kita mahasiswa. Iya, tahu Itu yang ini. Jadi Pak Mahfud baca tulisan saya baca tulisan beliau. Kenapa mengingat nama Pak Mahfud ketika membutuhkan Hakim Agung? Gimana ceritanya? Pertama saya melihat wawasan pemikiran beliau itu cukup cemerlang untuk mengatasi problem-problem aktual yang kita hadapi, ya. Saya nggak perlu orang yang hanya berteori di kampus saja, tapi orang yang betul bisa memecahkan problem yang nyata. Ya. Dan itu biasanya hanya dimiliki oleh seorang aktivis, ya. Aktivis itu ya mereka menulis, mereka juga terlibat dalam satu pergerakan politik, gitu. Beda dengan murni intelektual, dia nulis saja, tapi dia ketika disuruh memimpin dia nggak bisa. Kenapa bisa jadi saling memuji, saling menghormati? Nah, betul. Ya. Kalau ahli fikih itu biasanya saling bid'ah membid'ahkan. Iya. Kalau mutakallimin itu kafir mengkafirkan. Tapi kalau para sufi itu saling muji-memuji. Jadi kami kelasnya beda ya. Tahapnya itu para sufi sebenarnya, bukan lagi para fuqaha, bukan lagi para mutakallimun. Kami. Iya. Indah sekali persahabatan seperti itu, Pak, ya? Iya, alhamdulillah lah, alhamdulillah. Kami terus hubungan tidak pernah putus di pemerintahan. Pak saya di DPR, Pak Yusril pemerintahan. Iya. Pak Yusril saya di MK, Pak Yusril di luar, gitu. Bapak Menko, Pak Yusril di luar, gitu. Gantian sekarang beliau jadi menteri, Bapak di luar, gitu ya. Yang saya kagumi juga dari Pak Yusril ini, cara menafsirkan itu. Misalnya begini ya, Pak Yusril itu mengatakan, sejumput kekuasaan itu lebih berharga dari segudang kepintaran. Oh, selalu itu positionnya Pak Yusril. Sepintar apapun kalau tidak ambil bagian di politik untuk ikut berkuasa mengatur, hilang ilmu tidak ada semua. Itu ya, gitu. Sama ketika saya belajar politik hukum itu kan ada Kitschmann namanya mengatakan, sepintar apapun kamu hafal ribuan undang-undang di sebuah perpustakaan, tapi begitu parlemen politik mengatakan ganti ini hukum, bubar semua itu. Satu perpustakaan ilmu hukum itu tidak ada artinya. Itu artinya bahwa ya politik ini tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu orang mengatakan politik itu haram, politik jelek, tidak bisa. Itu tergantung orangnya juga, tergantung niat juga. Ada orang yang tidak mengingat lagi ketika Pak Yusril menyelesaikan seluruh polemik. Waktu Pak Harto jatuh tuh kan orang-orang PDIP marah. Itu nggak boleh berhenti begitu, harus dibawa ke MPR. Ya toh Pak Yusril ya. PDIP waktu itu. Iya, nggak boleh Habibie langsung presiden, harus lewat MPR. Masa menyatakan berhenti langsung diganti? Nggak boleh. Ada Dimyati Hartono, semualah orang PDIP waktu itu. Suara nasionalis lah kira-kira gitu. Ya. Ribut sampai 2 bulan lebih loh ribut. Pak Harun nggak boleh. Habibie masih ditolak. Akhirnya Pak Yusril dia, iya mau bebas sidang MPR untuk apa, kata Pak Yusril. Ya diadili dia. Kalau misalnya terbukti Pak Harto bersalah, terus apa, kata Pak Yusril. Ya diberhentikan. Loh sekarang sudah berhenti, kata Pak Yusril. Oh logika itu ya. Wah cerdas sekali. Selesai Pak polemik itu Pak. Sekarang sudah berhenti, kok mau diberhentikan lagi? Hukum pidananya ya biar jalan, itu ada hukum. Iya, saya ingat waktu gitu, itu Pak. Selesai waktu itu Pak ya. Saya waktu itu berdebat keras sekali dengan Pak Dimyati Hartono, Profesor Muiz, Profesor Gede Atmaja, Filipis Hajon, segala macam begitu ya. Akhirnya yang muncul Pak Ismail Suni. Ismail Suni muncul di TV, di buku saya kan. Dia marah-marah sama Dimyati Hartono. Dia bilang, Saudara Dimyati, saya peringatkan saudara ya, saudara itu guru besar hukum laut. Jangan terlalu banyak turun ke darat. Ini senior nih ngomongnya. Ini soal hukum tata negara, bukan ilmu saudara. Keras sekali Pak Suni waktu itu. Karena Pak Suni dengan Pak Harun membela saya pada waktu itu. Ya betul lah ya Pak Mahfud bilang itu. Banyak kontradiksi pikiran pada waktu itu ya. Mungkin pikiran orang lagi kacau ya waktu itu turun.